Sarah basically upgraded us. She managed to find targets with... Then she introduced me to onion browsing. Apparently you could buy... Hai, selamat datang di channel Alur Film On Recap. Kali ini akan menceritakan sebuah film tentang 3 orang hacker yang sangat dicari. Mereka menjalankan aksinya dengan meretas kartu kredit untuk membeli barang-barang mewah. Nggak tanggung-tanggung, mereka sampai bisa membeli mobil Ferrari dari hasilnya tersebut. Walaupun ternyata pada akhirnya mereka harus menghadapi banyak masalah, langsung aja tanpa banyak cincong, inilah alur ceritanya. Di awal film diceritakan sebuah keluarga yang berasal dari Ukraina memutuskan untuk bermigrasi ke Kanada karena alasan ekonomi. Diketahui pasangan tersebut telah dikaruniai oleh seorang anak bernama Alex yang saat itu masih berumur 5 tahun. Dalam menjalani kehidupan baru, tentunya tidak semudah membalikan tangan, karena sang ibu harus rela bekerja di sebuah bank demi menghidupi keluarganya. Hal itu disebabkan karena sang ayah malas bekerja dan malah memilih menjadi seorang pengangguran. Yang lebih parahnya lagi, kini dia menjadi seorang pecandu alkohol. Alex adalah anak yang cerdas dan punya cita-cita. Sama halnya seperti anak lain pada umumnya, yaitu ingin menjadi orang sukses dan gak ingin menyusahkan kedua orang tuanya. Dia juga sangat mengidolakan pendiri Microsoft dan juga Apple. Karena ketertarikannya pada dunia IT, dia pun berusaha mencari uang sendiri bermodalkan komputer dan internet milik ibunya. Walaupun itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Hari demi hari Alex jalani. Gak kerasa dia telah beranjak dewasa dan berniat akan berkuliah di sebuah universitas. Hingga pada suatu hari, Alex tiba-tiba melihat ibunya lagi menangis karena ternyata dia baru saja dipecat dari pekerjaannya. Mengetahui kondisi tersebut, Alex kemudian memutuskan untuk memberikan semua uang tabungannya pada sang ibu. Padahal itu adalah uang untuk mendaftar kuliah. Di televisi tiba-tiba Alex merasa tertarik dan ingin bergabung dengan sebuah komunitas hacker, yaitu Dark Web. Dalam Dark Web, di mana salah satu persyaratan untuk menjadi anggota tersebut, dirinya harus melakukan tindakan kejahatan cyber. Agar bisa mendapatkan akses yang lebih luas, Alex berencana membobol kartu kredit salah satu teman sekolahnya dengan sebuah teknik carding yang dia kuasai. Merasa udah bisa mendapatkan pundi-pundi uang, Alex kemudian meminta izin kepada orang tuanya untuk melanjutkan kuliah di sebuah universitas yang terletak di pusat kota. Dia juga berjanji bahwa setiap bulan akan mengirimkan uang bulanan untuk biaya hidup kedua orang tuanya. Singkat cerita, sesampainya di perkotaan, Alex memutuskan untuk menyewa sebuah apartemen yang memiliki fasilitas yang lumayan mewah lah. Kemudian pada malam harinya, Alex ini mendapatkan akses yang lebih luas. Dia kemudian mencoba carding jam tangan mewah. Setelah berhasil, Alex kemudian berniat menjual jam tangan tersebut ke kawasan berdagang di sebuah Chinatown. Saat menawarkan jam tangan super mewah tersebut, dia seketika ditertawakan karena malah dianggap barang KW. Alex harus menceritakan bukti transaksi dan kartu kredit yang dia gunakan saat membeli barang itu. Putus asaannya, Alex tiba-tiba dihampiri seorang pria yang diketahui bernama Sei. Ternyata Sei telah mengetahui bahwa jam tangan tersebut adalah hasil dari carding. Itu karena nggak memiliki bukti transaksi yang legal. Atas hal itu, Sei kemudian mengajak bekerja sama di mana dirinya akan membantu menjualkan barang tersebut. Tetapi Alex harus memberi presentasi dari memberitahu bagaimana caranya bisa mendapatkan barang-barang itu dengan mudah. Dengan mudahnya karena diketahui Sei memiliki banyak relasi, dia berhasil menjual jam tangan Alex dan mendapatkan komisi sebesar 30%. Dari hasil penjualan dan sejak saat itu, mereka berdua bekerja sama untuk menghasilkan pundi-pundi uang. Mereka berniat melakukan peretasan kartu kredit milik seorang direktur bank. Karena Alex dan Sei menilai bahwa bank telah menyengsarakan rakyat,
karena dengan sistem bunga yang telah mereka berikan, membuat masyarakat menjadi tercekik dengan memanfaatkan relasi Sai, kemudian memerintahkan temannya agar mencuri kartu kredit milik direktur bank. Dengan gampangnya, Sai berhasil mendapatkan kartu kredit target yang dimaksud dengan bantuan para LC karaoke. Kemudian tanpa membuang waktu, mereka langsung mengeksekusi kartu kredit tersebut dengan cara yang edan. Wah, nggak tahu saya juga gimana tuh caranya bisa tarik tunai lewat kartu kredit orang lain. Emang benar-benar ampuh. Singkat cerita, tiba-tiba Alex teringat kejadian masa lalu saat dimana ibunya harus dipecat oleh bank, tempat dimana dia bekerja keras. Atas hal itu, Alex berniat mendatangi bank tersebut dan memasukkan sebuah virus yang nantinya akan menyebar ke seluruh sistem bank sedunia. Dengan hal tersebut, Alex berharap bank yang dia tanami virus akan bangkrut. Sebagai pembalasan dendam atas kejadian di masa lalu tentang ibunya, tanpa membuang waktu, Alex dan Sai segera bergegas pergi menuju bank dengan cara menyamar menjadi seorang nasabah yang berminat melakukan peminjaman. Dengan cara sembunyi-sembunyi, Alex menancapkan sebuah flash disk yang tentunya sudah berisi virus. Tetapi saat akan pulang, dia tiba-tiba dipanggil oleh security yang saat itu mencurigainya. Setelah ditahan dengan waktu yang cukup lama, akhirnya mereka dihampiri oleh seorang pria yang menjabat sebagai kepala keamanan bank tersebut. Di sana, Alex menegaskan bahwa dirinya nggak berniat mencuri data nasabah, apalagi sampai membobol kartu kredit. Alex beralasan bahwa dia hanya ingin mencoba sistem keamanan bank kantor pusat yang seharusnya memiliki sistem yang sulit ditembus. Alex mengajak bekerjasama dengan cara memperbaiki juga dan mengupgrade sistem yang telah dia rusak. Dengan hal tersebut, si kepala keamanan akan mendapatkan apresiasi dari atasannya atau mungkin akan dinaikkan gaji. Tetapi dengan satu catatan, Alex harus dibebaskan tanpa tuntutan apapun. Atas keberaniannya melakukan kejahatan cyber dengan mendatangi bank langsung, tentu menjadi sebuah perhatian warga dark web, terutama sang ketua yang punya nama samaran Z. Selain itu, seorang anggota wanita yang diketahui bernama Tira juga sangat terkesan atas apa yang telah Alex lakukan. Atas hal itu, Kira mengajak Alex bertemu di sebuah kafe, bermaksud untuk sekedar berbincang-bincang dan sharing dunia perhingannya. Dengan penuh semangat karena mungkin dilihat dari fotonya, wajah Tira yang sangat cantik, Alex seketika menyetujui ajakan Kira untuk bertemu di sebuah kafe yang terletak gak jauh dari apartemennya. Kemudian sesampainya di sana, mereka pun sempat ngobrol-ngobrol ngalor ngidul. Walaupun si Alex sedikit canggung karena kecantikan Kira, Tira punya tujuan yang sama, yaitu melakukan kejahatan cyber. Akhirnya mereka pun memutuskan bekerja sama dengan harapan bisa menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Kemudian di keesokan harinya, terlihat Kira lagi mengoprek alat printer kartu kredit yang baru saja dia beli. Dan diketahui kini misi yang akan mereka lakukan adalah melakukan carding yang nantinya akan dibelikan barang mewah untuk dijual online. Beberapa waktu kemudian, relasi yang dimiliki oleh Kira, mereka dengan gampangnya menjual barang mewah termasuk mobil Ferrari yang tentunya memiliki harga yang sangat wah. Kemudian secara mengejutkan, pada malam hari tiba-tiba Kira mengajak Alex untuk pergi ke Hong Kong tanpa mengajak Sai. Untuk memastikan bahwa Kira bukanlah seorang mata-mata, Alex kemudian menemui kenalannya dulu, yaitu seorang pria yang menanyakan seluk-beluk wanita itu. Dia kemudian menegaskan bahwa Kira bukanlah seorang mata-mata. Scene berpindah, terlihat lagi mengendarai mobil box dan menuju sebuah gedung yang berada di kawasan dermaga. Ternyata mereka bertiga berencana menjual barang elektronik ilegal kepada salah satu relasi Kira yang dia dapatkan dari pamannya. Saya yang merasa tersayangi oleh wanita kemudian mengacau. Tiba-tiba klien melesatkan tembakan ke arah langit karena merasa muak dengan perdebatan antara Sai dan Kira. Hingga pada akhirnya calon pembeli itu pun
membatalkan proses jual beli dan menegaskan bahwa jangan pernah menghubunginya lagi. Beberapa waktu kemudian, mereka bertiga tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan mobil polisi yang seketika memeriksa mobil box yang berisi barang-barang ilegal. Dari sana, mereka kemudian menyimpulkan bahwa semua aksi kejahatan yang telah dilakukan kini mulai tercium oleh polisi. Mereka takut sama polisi yang bisa kapan saja datang menyergap kita di apartemen. Atas hal itu, mereka langsung memutuskan untuk bermigrasi ke Hong Kong, bermaksud menghilangkan jejak. Di sana mereka menyewa sebuah apartemen mewah yang nggak bisa disewa oleh kaum mendang-mending. Kemudian mereka bertiga pun kembali beraksi dengan membeli barang-barang mewah menggunakan kartu kredit palsu. Setelah berhasil mengumpulkan pundi-pundi uang yang cukup banyak, mereka bertiga seolah-olah dimakan keserakahan dan gak pernah merasa cukup atas apa yang mereka dapat. Hingga pada suatu hari saat bertransaksi perhiasan di sebuah toko berlian, mereka tiba-tiba mendapatkan sebuah masalah, yaitu terdeteksi oleh sistem bahwa kartu kredit yang digunakan telah terblokir karena alasan dicuri. Mereka pun kabur. Di pagi harinya terlihat Alex dan Kira melanjutkan obrolan semalam tentang membuat mesin ATM agar mereka nggak perlu menjual barang-barang mewah lagi untuk menghasilkan uang. Tiba-tiba mereka pun dihambari oleh Sai yang saat itu baru saja menjual jam tangan mewah tanpa melakukan penyamaran apapun. Tentu saja hal tersebut seketika membuat Alex marah besar karena hal itu bisa membahagiakan. Mereka dan para polisi pun akan bisa dengan mudah untuk melacak mereka. Alex dan Kira kemudian memulai aksinya dengan membobol ATM yang pertama kalinya. Mereka berdua dengan barbar menyimpan sebuah stiker bertuliskan dark web pada mesin ATM yang telah berhasil diretas. Hal itu mengundang perhatian dunia karena diketahui akibat aksi tersebut, negara Hong Kong memiliki kerugian sebanyak 2,3 juta dolar. Gila. Esokan harinya, Alex dan Kira telah sampai di lokasi, bermaksud untuk menemui Z yang semalam mengundangnya. Ternyata mereka lagi mengatur sebuah strategi untuk melancarkan aksi yang lebih besar lagi. Kemudian setelah pertemuan selesai, Alex tiba-tiba dihubungi oleh Sai yang saat itu meminta maaf dan ingin bergabung kembali ke dalam tim. Ketika sampai di hotel, Alex dikejutkan dengan adanya mayat Sai yang saat itu tergeletak gak berdaya dalam bak mandi. Diketahui ternyata orang yang telah membunuh Sai adalah pemilik kartu kredit yang dulu pernah mereka retas. Hingga dari sana pun, Alex memutuskan pergi ke Amerika. Sesampainya di negeri Paman Sam tersebut, Alex dan Kira sempat berbincang bahwa telah menyelesaikan misi yang terakhir. Mereka berdua akan membuka lembar kehidupan baru di sebuah negara yang belum diketahui. Mereka pun kemudian mendatangi sebuah gedung yang telah terdapat beberapa orang anak buah yang nantinya akan membantu melancarkan aksinya. Scene berpindah pada seorang direktur Bank Dunia. Terlihat dirinya baru saja sampai di kantor dan langsung dihadapkan oleh beberapa wartawan yang telah menunggu. Ternyata akibat kejadian peretasan ATM beberapa waktu lalu itu mempengaruhi harga saham yang seketika mengalami penurunan. Kemudian saat sang direktur lagi wawancara oleh para wartawan, tiba-tiba sang direktur ditembak. Kejadian ini disetting untuk mengambil keuntungan karena direktur bank mati. Tapi yang tertembak bukanlah direktur bank yang asli, melainkan orang suruhan. Setelah berhasil memanipulasi pasar saham dunia, kemudian memerintahkan anak buahnya agar memberi Alex komisi sebesar 650 juta US dollar. Gegas pergi karena pastinya polisi akan melakukan penyelidikan setelah kasus yang menggambarkan seluruh dunia itu. Tetapi ternyata saat mereka akan tancap gas,
Alex tiba-tiba dipukul oleh dua orang gak dikenal hingga dirinya seketika pingsan dan gak berdaya. Seketika mereka pun membawanya ke sebuah ruangan dan menghancurkan barang-barang pribadi milik Alex. Beberapa waktu kemudian, Alex yang terlihat sudah kembali sadar teringat omongan Kira bahwa jika terjadi apa-apa, mereka akan bertemu di sebuah kuil di negara Thailand. Atas hal itu, bermodalkan kartu kredit palsu yang masih dia miliki, Alex langsung bertugas pergi ke negara tersebut. Alex beberapa kali mengunjungi kuil yang setelah ditentukan sesuai perjanjian telah mereka buat. Alex pun mengunjungi sebuah warnet bermaksud untuk mencari petunjuk. Barangkali ada yang bisa ditemukan lewat internet. Tapi karena dirinya nggak memegang uang cash, Alex terpaksa menggunakan kartu kredit palsu dan ternyata kartu itu menunjukkan kartu status pick up yang menandakan bahwa si operator akan segera menghubungi polisi untuk menangkap Alex yang lagi menggunakan internet. Dia dipenjara atas tuduhan kemampuan kartu kredit dan beberapa tindak kejahatan cyber yang telah dia lakukan hari demi hari. Dia sedikit menyesal pada apa yang telah dia lakukan selama ini, tetapi dia percaya bahwa semua yang telah terjadi pastinya ada hikmah yang akan membawanya ke kehidupan yang lebih baik. Singkat cerita, setelah 2 tahun menjalani hukuman, Alex kemudian dibebaskan dan berniat pulang ke rumah orang tuanya. Tetapi saat dia keluar dari penjara, tiba-tiba si cantik Kira muncul menggunakan mobil sport Mercy. Ternyata berita kematian Kira hanyalah sebuah pengalihan dan dia pun bisa bebas berkat bantuan pamannya yang memiliki jabatan penting di pemerintahan Amerika. Ternyata paman Kira yang dimaksud adalah kepala keamanan bank yang saat itu menginterogasi Alex. Yang lebih mengejutkannya lagi bahwa Kira merupakan orang yang berada di balik semua yang terjadi. Dan berkat Alex, akhirnya FBI bisa menangkap hacker terkenal di dunia yaitu Z, yang telah lama menjadi buronan. Dan akhirnya pun film berakhir. Itulah alur cerita film tentang hacker. Buat kamu yang suka video seperti ini, tolong like, komen, dan subscribe ya. Bantu channel ini untuk membangun lebih besar lagi. Pesan-pesan yang bisa diambil dari film ini adalah janganlah serakah. Coba kalau tadi gak serakah, mungkin bisalah gak lulus polisi. Sekian dari saya, dan terima kasih.